Pelajaran 18. Apakah kejahatan adalah kekuatan? Tuhan adalah segalanya. Ini adalah filosofi mendasar bagi penyembuhan Kristen. Ini adalah kepercayaan tabib. Ini adalah kebenaran yang realisasinya paling penting untuk memperoleh kesehatan. Kita harus tahu bahwa lapisan dasar alam semesta yang abadi bukanlah materi tetapi spiritual, bukan sementara, tetapi abadi. Pada dasarnya adalah Tuhan. Sebagaimana tumbuhan tidak akan pernah tumbuh kecuali di dalam benih terdapat bibit kehidupan, di dalam getah terdapat prinsip keberadaan, demikian pula universe harus memiliki pada intinya kehadiran yang hidup dari roh yang kekal. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, semua harus tunduk kepadanya agar Tuhan menjadi semua di dalam semua. Seperti yang dikatakan penyair, Tuhan itu di atas segalanya, di bawah segalanya, di dalam segala sesuatu, di sekitar segala sesuatu. Dalam semua, tapi tidak tertutup. Sekitar semua, tapi tidak ditutup. Di atas segalanya sebagai pengungkap. Di bawah semua sebagai pemelihara. Dalam semua sebagai kebaruan hidup. Ini di atas panteisme, karena tidak hanya mengidentifikasikan Tuhan dengan alam semesta tetapi juga membuktikan Dia lebih dari alam semestanya. Sekali lagi, Tuhan adalah cinta, oleh karena itu Dia harus memiliki objek kasih sayangnya. Sehingga manusia juga memiliki bagian individu di dalam Tuhan, sebagai objek kasih sayang ini. Tuhan memiliki sifat-sifat pribadi karena Dia menyadari dirinya sebagai pengasih dan mengarahkan kekuatannya untuk tujuan yang bermanfaat. Betapa indah dan pentingnya hal ini. Tidak ada apa-apa selain kehadiran ilahi di mana-mana, tidak ada kekuatan nyata kecuali kekuatan Tuhan. Hanya ada satu dunia, itu adalah dunia Tuhan. Satu-satunya dunia nyata adalah dunia yang ada dalam pikiran Tuhan dan pikiran individu. Kita hidup di alam semesta spiritual di mana Tuhan adalah yang tertinggi. Ini berarti, tentu saja, tidak ada kekuatan nyata yang menentang Tuhan. Yesus menyuarakan kebenaran ini dalam banyak cara. Dia mengutip perintah, "Dengarlah, hai Israel, Tuhan, Allahmu, Tuhan itu Esa." Rasa sakit dan penyakit dan kesusahan dan kekurangan dari kawanan kecil, itu bukan karena kekuatan-kekuatan jahat, tetapi karena perbudakan ketakutan dan kekhawatiran. Singkirkan hal-hal ini, dan segera hukum kebaikan akan berlaku untuk manusia seperti bunga bakung di ladang. Bukan satu kekuatan, pangkat kekuatan kebaikan, bersaing dengan yang lain, pangkat kekuatan kejahatan. Itu adalah penyingkiran, penghancuran suasana mental, yang akan membuka jalan bagi turunnya sinar matahari Tuhan. Ini kemudian adalah filosofi sederhana yang mendasar bagi sistem pemikiran ini, pengakuan yang sangat banyak membuka jalan menuju kesehatan dan perdamaian dan pasokan segala jenis. Satu-satunya kekuatan adalah kekuatan dewa. Tidak ada kekuatan nyata untuk salah atau rasa sakit diri. Kebenaran adalah satu-satunya kenyataan. Kejahatan hanya memiliki kekuatan sebanyak yang kita kaitkan dengannya. Bersama Yesus kita dapat menegaskan bahwa setan tidak memiliki bagian dalam diri kita. Jadi sebagaimana kegelapan dilenyapkan dari keberadaannya dengan diperkenalkannya cahaya, demikian pula kejahatan direduksi menjadi nol dengan kehadiran pikiran yang berlawanan. Semua ini selaras dengan apa yang telah kita pelajari tentang hukum, bahwa manusia membuat alam semestanya sendiri dengan pemikirannya, karena substansi kreatif adalah plastis bagi pemikirannya dan mengambil bentuk dan kualitas yang diberikan oleh pemikirannya. Pelajaran 7. Substansi asli tidak memiliki sifat-sifatnya sendiri, hanya berupa energi elektronik, yang hanyalah gaya yang diciptakan oleh aktivitas kehendak Tuhan. Itu seperti lilin yang menunggu cetakan-cetakan atau marmer yang belum dipahat oleh tangan dan pikiran pematung. Tetapi substansi asli dibentuk, menjadi bentuk dan mengambil karakter melalui instrumen yang paling halus, pemikiran-pikiran kita. Itu menjadi bagi kita apa yang kita pikirkan, sama seperti cermin mengambil bentuk dan warna yang kita berikan padanya. Oleh karena itu, jika kita memikirkan batasan, kita mendapatkan refleksinya dalam ketiadaan, jika kita memikirkan pasokan, kita mendapatkannya. Seperti orang yang berpikir di dalam hatinya, demikianlah dia di dalam pribadinya. Apa artinya jahat? Oleh karena itu, terlihat bahwa kejahatan ada di dalam kesadaran dan di sanalah ia berada dan terletak. Tapi apa yang kita maksud dengan kejahatan? Sekarang menjadi pertanyaan wajar. Saat kami menggunakan kata jahat untuk pengalaman objektif, kami merujuk untuk kejahatan fisik, seperti kesulitan, rasa sakit, kemiskinan, lingkungan yang tidak menyenangkan. Ketika kita menggunakannya untuk berpikir,
kita mengacu pada sikap dan pengalaman mental yang disebabkan oleh konsep dan pilihan kehendak yang salah. Yang terakhir ini disebut oleh para teolog, kejahatan moral, dan mereka mengatakan itu adalah suatu dorongan atau saran yang tidak layak untuk ditindaklanjuti tetapi ditindaklanjuti oleh makhluk yang memiliki kekuatan untuk melakukan sebaliknya. Dosa terlebih dahulu datang melalui tindakan roh-roh bebas yang diciptakan dengan keinginan yang salah. Teologi Kristen, halaman ISS, WOM. N. Clarke. Tetapi teolog gagal memahami dua fakta penting. Pertama, pilihan dorongan atau saran bukan karena kejahatan yang disengaja, tetapi karena ketidaktahuan, karena tidak seorang pun akan membuat pilihan yang melibatkan penderitaan dan kehilangan jika dia sepenuhnya menyadari dan merasakan kekuatan dari bencana yang mengikuti mereka. Ketidaktahuan tindakan ini akan dihindari dengan bergantung pada bimbingan intuitif dari roh, tetapi kegagalan untuk bergantung pada petunjuk ini bukanlah karena kejahatan moral atau kejahatan, tetapi lagi-lagi karena ketidaktahuan. Kedua, harus dipahami bahwa pengalaman objektif dalam rasa sakit dan kemiskinan hanyalah refleks dari sikap mental atau pemikiran yang salah. Yang pasti, tubuh fisik, untuk menjadi fisik sama sekali, harus memiliki kekuatan sensasi dan harus dimungkinkan untuk memiliki kapasitas sensasi yang tidak menyenangkan, karena sensasi seperti itu untuk memperingatkan kita tidak selaras dengan kita, lingkungan dan hukum, dan bahwa kita harus benar atau binasa. Tetapi pikiran yang tetap pada Tuhan atau selaras dengan kehendak hukum secara intuitif memahami apa yang perlu dilakukan dan dengan demikian akan dicegah dari pelanggaran hukum alam. Tidak ada kecelakaan yang pernah menimpa Yesus karena ia serasi sempurna dengan Bapa. Ada banyak orang saat ini yang dengan demikian, mengenakan diri mereka dengan aman dengan cinta dan kebijaksanaan tak terbatas. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan wabah penyakit tidak akan mendekati tempat tinggalmu. Dengan demikian kita melihat apa yang disebut kejahatan dari pikiran atau tubuh hanyalah akibat dari pilihan yang salah yang disebabkan oleh ketidaktahuan, tetapi ketidaktahuan bukanlah kesalahan moral. Tetapi hukum tidak membedakan orang dan jika kita memikirkan batasan dan penyakit dan kecelakaan, kita akan mengeksternalkannya. Oleh karena itu ketika kita mendapati diri kita dikelilingi oleh batasan-batasan eksternal yang tidak menyenangkan, kita harus menyadari bahwa itu hanyalah refleks dari pikiran kita. Baik dan jahat keduanya nyata, tapi efek. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah apakah kesehatan dan kekayaan tidak lebih nyata daripada penyakit dan kemiskinan? Tidak ada yang lebih nyata dari yang lain. Keduanya adalah substansi primer yang sama, energi yang dibentuk oleh pikiran. Kita dapat memikirkan yang satu menjadi manifestasi semudah yang lain. Kami menyadari bahwa ini sangat bertentangan dengan konsep biasa dari ajaran yang lebih baru. Dikatakan, kejahatan, kekurangan, penyakit, dan lain-lain disebabkan oleh kekurangan sesuatu. Kemiskinan adalah kekurangan kekayaan, tetapi kekurangan sesuatu adalah nol, oleh karena itu, tidak ada kemiskinan. Kebodohan adalah kekurangan kebijaksanaan, tetapi kekurangan sesuatu adalah nol, oleh karena itu tidak ada ketidaktahuan, dan seterusnya, dengan demikian mengklaim bahwa yang negatif adalah kebohongan dan oleh karena itu pengalaman tidak nyata. Saya mengutip pandangan saya sebelumnya, karena saya memikirkan hal yang sama sebelum saya berpikir dengan cukup jernih. Tampak bagi saya bahwa ketika seseorang memikirkan kesehatan dan kekayaan, dia mendapatkannya, tetapi ketika dia memikirkan penyakit dan kemiskinan dia tidak mendapatkannya, dia hanya berpikir dia mendapatkannya. Ini adalah kesalahan. Apa yang ditabur manusia dalam pikiran, itu juga yang akan dituainya, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Semua akibat adalah senyata sebab-sebabnya dan, benda itu ada dalam pikiran serta pikiran dalam benda itu. Sekali lagi adalah kesalahan bagi saya untuk mengatakan, misalnya, bahwa kegelapan, karena kekurangan cahaya, oleh karena itu bukanlah apa-apa. Faktanya tetap bahwa pengalaman kegelapan sama nyatanya dengan pengalaman cahaya. Jika tidak, saya tidak bisa menyadarinya. Seseorang tidak dapat menyadari apa yang tidak. Oleh karena itu, jika saya sadar akan kemiskinan atau penyakit, kesadaran saya sama benarnya dengan kesadaran saya akan kekayaan atau kesehatan, atau saya tidak sadar akan keduanya. Tapi saya sadar akan keduanya. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukanlah saya harus mengubah fakta tetapi saya harus mengubah pemikiran yang menghasilkan fakta. Sekali lagi salah bagi saya untuk mengatakan bahwa mungkin ada ketiadaan sesuatu dan karena itu tidak ada apa-apa. Jika pengalaman cukup nyata bagi saya untuk mengetahuinya dan saya menyebutnya, tidak ada, saya mengatakan bahwa ada,
tidak ada, sebagai lawan dari sesuatu yang adalah Tuhan atau tak terbatas, dan karena itu saya menempatkan alam semesta ganda dan membatasi yang tak terbatas. Ini tidak mungkin. Oleh karena itu, pengalaman saya tentang kesehatan, kekayaan, dan cinta, atau pengalaman saya tentang kemiskinan, penyakit, dan ketidakbahagiaan adalah sama nyata. Tapi keduanya adalah efek dari pemikiran saya. Mereka adalah refleks dari pikiran saya. Pikiran saya adalah penyebab yang mengambil substansi asli dan membentuknya menjadi bentuk dan pengalaman ini. Hasilnya tidak bisa disebut baik atau buruk, juga bukan pikiran. Ini bukan masalah moral tetapi kebijaksanaan. Karena itu, jika saya tidak menyukai efeknya, saya harus mengubah pemikiran itu. Dan agar saya tidak perlu melalui semua pengalaman kesakitan yang mengerikan dan keinginan untuk belajar, saya dapat mendekat ke hati Tuhan yang mengetahui segalanya sejak awal, dan Roh akan mengajari saya segala sesuatu dan membimbing saya ke jalan kebenaran. Tuhan tidak disalahkan karena akibat salah berpikir. Pertanyaan yang selalu ditanyakan, dari mana datangnya pikiran pertama tentang kejahatan? Dan mengapa Tuhan mengizinkan kejahatan dan penderitaan di dunia? Mengapa Dia mengizinkan perang, kelaparan, dan kematian? Dan jawabannya adalah, Dia tidak mengizinkannya. Dia tidak ada hubungannya dengan itu. Dia memberi kita kekuatan untuk berpikir sebagai individu. Dia memberi kita kehendak dan pilihan bebas dan kemudian menyerahkannya kepada kita tentang apa yang akan kita pikirkan. Jika kita memilih untuk berpikir dalam batasan itu urusan kita, tetapi kita harus menanggung konsekuensi dari hukum bahwa kita mendapatkan apa yang kita pikirkan. Kita harus menyadari bahwa ada cukup persediaan di dunia untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Jika kita gagal mengambilnya, itu bukanlah kesalahan atau pekerjaan Tuhan. Jika kita membawa rasa sakit dan kehilangan pada diri kita sendiri, itu tidak melibatkan Dia. Kita harus ingat bahwa akibat-akibat yang tidak kita sukai ini disebabkan oleh pemikiran dalam batasan, dan karena Tuhan tidak pernah berpikir dalam batasan itu, Dia tidak dapat mengenali akibat-akibatnya. Dengan kata lain, ini adalah pertanyaan apakah Tuhan tahu ada perang dan kematian dan semua hal lainnya. Mata Tuhan terlalu murni untuk melihat kejahatan. Tetapi bukankah Yesus berkata, bukan burung pipit yang jatuh ke tanah tetapi Bapa Surgawimu melihatnya. Persis seperti itu, tetapi Dia tidak melihatnya sekarat. Dia melihatnya hidup. Tuhan adalah roh, Dia berurusan dengan roh, dan di dalam roh tidak ada kematian. Seperti yang Yesus kutip, Tuhan bukanlah Tuhan orang mati, tetapi Tuhan orang hidup. Aku adalah Tuhan Abraham. Bagi Dia, semua hidup. Sumber pikiran salah. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa pemikiran tentang pembatasan tidak boleh disalahkan pada siapapun kecuali diri kita sendiri. Jika kita tidak menyukai dunia dan lingkungan kita, kita harus mengubahnya dengan mengubah pikiran kita. Lingkungan kita adalah buatan kita sendiri dan kita dapat pindah ke adegan dan keadaan yang sesuai dengan pandangan mental kita saat kita sampai pada kesadaran yang akan menarik kita ke kebaikan yang kita inginkan. Surga adalah keadaan kesadaran yang mungkin terjadi di alam ini seperti di alam lainnya. Dua orang di jalan yang sama sering hidup di dunia yang terpisah selebar bola karena dalam kasus satu selalu ada pikiran buruk dengan korespondensi fisiknya, di sisi lain ada pikiran baik terus-menerus. Jadi kami menyadari bahwa kekuatan untuk memilih apa yang akan dia pikirkan dan bagaimana dia akan mencintai merupakan percikan yang sangat vital dari individualitas manusia. Demikian pula ia dapat memberikan atau menahan cintanya dari jiwa yang maha tinggi. Bagi Tuhan untuk menganugerahinya dengan kurang dari pilihan akan membuatnya menjadi bagian dari mekanisme. Tetapi dia harus membayar kebebasan yang dia nikmati dengan penderitaan yang mengikuti pemikiran yang salah dan kegagalan untuk mencintai. Dan pemikirannya yang salah adalah karena kegagalannya untuk mencintai atau membangun keharmonisan antara dirinya dan kebijaksanaan tak terbatas. Karena ketika dia menahan cintanya, dia tidak selaras dengan kebijaksanaan dan tidak dapat dibimbing oleh proses intuitif yang mencegahnya membuat pilihan yang menjerumuskannya ke dalam begitu banyak rasa sakit dan ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, rahasia kehidupan yang benar tidak ditemukan dalam studi tentang yang negatif atau apa yang disebut kejahatan, tetapi tentang kehidupan, cinta dan kebijaksanaan yang positif atau ilahi. Jika cita-cita kita membuat kita, seperti yang telah kita temukan di bab lain pelajaran 16, maka kita bangkit dari keterbatasan dengan memilih cita-cita yang lebih tinggi. Di hadapan cahaya, kegelapan menghilang, matahari terbit tidak pernah memandang kegelapan karena saat terbit, kegelapan menghilang dari hadapannya.
Cinta tidak pernah memandang benci, karena ketika cinta datang, kebencian menghilang. Harmoni tidak pernah mendengar perselisihan, karena tidak ada di hadapan kebijaksanaan yang sempurna. Kekayaan tidak dapat mengalami kemiskinan karena tidak ada kekurangan di mana pasokan melimpah. Kegembiraan tidak mengenal kesedihan karena kebahagiaan adalah nyonya lengkap dimanapun itu datang. Masing-masing dari kualitas ini adalah seluruh kebenaran bagi kita, kebenaran tidak dapat dipisahkan, dan karena itu milik mereka kehadiran harus sempurna dan lengkap, dan tidak ada lagi yang mungkin ketika mereka ada. Kesimpulan, oleh karena itu, nilai penelitian ini jelas. Cara untuk menyembuhkan semua, yang disebut penyakit adalah pengakuan bahwa Tuhan adalah segalanya. Kita tidak boleh seperti dokter yang mempelajari mayat untuk mencari tahu tentang hidup. Mempelajari kematian tidak akan mengungkapkan kehidupan. Kami mengenal seorang dokter yang melakukan studi mendalam tentang kegilaan dan begitu terkesan dengan pemikirannya sehingga dia kehilangan akal sehatnya. Tampaknya sudah mapan bahwa mereka yang berspesialisasi dalam penyakit biasanya mati karena keahliannya, suatu tindakan yang negatif. Lagi-lagi diketahui bahwa materia medika jarang menyembuhkan kanker dan penyakit serupa karena berhubungan dengan penyakit, sementara ilmu mental setiap hari menyembuhkan sejumlah besar kasus seperti itu karena tidak melihat kasus tetapi hanya ekspresi kehidupan yang sempurna. Kami telah mengetahui tumor menghilang dalam semalam, kanker dan pertumbuhan lainnya menghilang secara fisik dengan realisasi elemen positif, atau kehadiran hidup dalam keutuhannya. Kita hanya dapat sampai pada satu kesimpulan, cara untuk menyembuhkan penyakit, dan keinginan, dan kejahatan hidup, adalah dengan melupakannya dan sebagai gantinya mengarahkan pikiran pada yang indah, yang baik dan yang benar. Ini menjadi cita-cita Anda dan secara otomatis menyelesaikan masalah Anda. Setiap kali Anda dihadapkan pada masalah kekurangan, dalam segala hal, cukup pilih faktor baik atau positif yang sebelumnya kurang dan pusatkan pikiran Anda pada hal itu untuk mengesampingkannya dari segala sesuatu yang lain. Seperti mimpi buruk di malam hari, seperti mimpi buruk dengan bayang-bayang ketanyaannya yang mengerikan, semua yang palsu dan salah dan sakit dan tragis lari ketika kita bangun dari tidur ketidaktahuan dan ketakutan menuju kebenaran bahwa Tuhan adalah segalanya, dan di samping itu Dia tidak ada yang lain. Ini adalah ajaran tertinggi dari Master Metafisika. Ahli metafisika tertinggi adalah dia yang tahu di dalam hatinya bahwa hanya ada kebaikan dan hanya Tuhan. Realisasi, saya tidak kecewa. Tuhan adalah segalanya, dan tidak ada yang lain selain Dia. Dia jaga, Dia memegang, Dia mencintai. Tidak ada kejahatan yang akan menimpa saya, tidak ada wabah yang akan mendekati tempat tinggal saya. Dia memberikan malaikat-malaikatnya untuk mengawasi saya dalam semua cara saya. Saya dibebaskan dalam kesadaran akan kebenaran. Saya menyatu dengan Sang Ayah dalam kesadaran akan kehidupan. Saya hanya melihat yang baik dan yang benar. Saya tidak akan pernah membiarkan diri saya melihat hal lain. Tuhan adalah segalanya. Saya membawa dalam hati saya lagu ini yang bernyanyi dalam jiwa saya sepanjang hari. Saya mengakui tidak ada pikiran sakit atau keinginan atau ketakutan. Saya hanya mengakui kebenaran dan cinta dan kehidupan. Ini adalah milik Tuhan, dan mereka milikku. Tuhan adalah satu-satunya kekuatan yang ada. Dan semua